ada salah satu anak teman kita yang bilang kalau ada anak kecil muter dari tenda kita mas, kayak kalau bahasa Jawa itu rok-rokan gitu. Si anak itu lagi bilang lagi, ih ada kaki besar sekali jalan. Saya nggak percaya, saya lihat sendiri mas. Kaki memang besar sekali di setengah satu tuh tenda utama di sini. Kayak pohon, itu batang pohon jatuh dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromit? Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Gromit Grom ya Medin. Oke sedulur Gromit, seperti biasa akan ada narasumber yang berbagi cerita medeninya di sini. Namun sebelum narasumber kita bercerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sedulur Gromit yang sudah menonton video-video kita dan sudah subscribe. Oke, saya hanya ingin sekedar mengingatkan kalau kita bercerita, membaca atau mendengar, mereka akan tertarik dan ikut bersama kita. Oke, sedulur Gromit, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini yang sudah tidak asing lagi, karena dia sudah 2 kali berbagi kisah medeninya di sini. Langsung saja kita sapa Mas Rehan Gantar. Mas Rehan Gantar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, lagi sibuk apa ini Mas? Masih bukan ngapa-ngapain mas. Masih supir ambulan itu Mas? Udah enggak. Cuma di rumah saya sekarang. Ya. Ini ada kisah medeni apa Mas Rehan? Kisah medeni saya di Prabalintang mas, camping mas. Ini saya langsung ceritakan. Oh nanti, sabar, tunggu dulu. Oke sedulur Gromit, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja kita dengarkan kisah medeni dari Mas Rehan Gantar. Silahkan Mas Rehan. Ini mas, pertama ya mas, saya itu kan ada acara yang namanya bangun tenda mas. Bangun tenda. Bangun tenda. Kebetulan bangun tenda itu sudah lama mas di itu. Dan saya ikut karena dulu ada ya teman-teman lah ya mas gitu. Terus saya berangkat dari Tegal. Itu posisi itu jam 4 sore mas. Jam 4 sore. Nah, kemarinnya itu kita briefing sebetulnya untuk berangkat itu enggak jam 4 sore, tapi pagi gitu. Tapi karena ada halangan akhirnya kita berangkat jam 4 sore. Jam 4 sore gitu. Saya berangkat nih sama tim sana, sama teman-teman bangun tenda tuh sana. Berapa orang Mas? Sekitar 6 orang. Kurang lebih 6 orang loh ya Mas. Kurang lebih 6 orang. Aman tuh sampai sana. Saya lihat dari kejauhan tuh pokok dari arah selatan mendung. Oke sih. Ya paling nanti kita sampai di Prabalintang hujan. Itu kita ke Prabalintang mas, camping di Prabalintang. Kita reservasi dulu tuh untuk booking tempat di Prabalintang ke pihak pengelolanya. Dari pihak pengelola. Pak, saya izin mau camping di Prabalintang ini. Oh berapa hari mas? Gitu. Ya paling berarti saya berangkat dari Sabtu, pulang hari Minggu. Sabtu hari Minggu ya, benar. Saya reservasi hari Sabtu nih mas. Mau camping di mana? Kemungkinan di sini karena hari Minggu kan ramai tuh di atas tuh, banyak yang parkir ada apa terus ramai banget kan. Ya di bawah aja. Dari pihak tim kita bilang seperti itu, di bawah aja. Oke. Mas, saya cuma bilang hati-hati ya di bawah. Loh, saya kan langsung hati-hati ada apa ya Pak? Ya nanti jenengan tahu sendirilah nanti itu. Pas jam 4, jam 5 kita bangun loh, tenda dibangun semua, udah dibuat semua kan tenda. Nah di situ kemungkinan dilalah ya Mas, kalau bahasa Jawa gitu ya Mas, dilalah. Bekalan itu nggak lengkap, beras nggak kebawa, terus minyak, kecap dan lain-lainnya itu nggak kebawa Mas.
ketinggalan di rumah. Akhirnya ada salah satu orang ya marah lah intinya, marah karena perbekalan nggak kebawa. Akhirnya saya dan teman saya namanya Johan itu turun ke pasar Bojong. Nah, turun ke pasar Bojong. Posisi kita mau turun itu udah hujan mas, hujan besar mas, hujan mas. Oke, kita pakai jas hujan ya. Kita boncengan tuh. Aku udah bilang sama yang namanya Johan itu, apa orang bar maghrib bae gitu, kata orang Jawa, orang Tegalan bilang, apa orang bar maghrib bae gitu. Kalau bar maghrib nanti barangkali di sananya udah tutup. Tokonya kan di tempat itu sudah tutup. Oke lah, kita jalan, kita pelan-pelan jalan karena hujan. Aman tuh, turun aman mas, turun aman. Tapi aku kayaknya udah ada perasaan nggak enak lah. Kayaknya nanti naik barangkali ada apa-apa, moga-moga nggak ada gitu kan. Aku langsung bilang gitu. Ternyata udah beli semua perbekalan, kita naik mas. Ada salah satu tempat namanya Gunung Anjing. Apa? Gunung Anjing. Asu. Anjing mas. Orang situ itu bilang Gunung Anjing mas. Bilang anjingnya ke sana mas. Gunung Anjing. Iya, Gunung Anjing. Itu kita naik. Setelah mau udah naik gini mas, motor udah naik, sempat naik itu. Tahu-tahu kayak ada yang narik mas dari belakang mas. Kayak ada yang narik motor kita, itu motor yang kita naikin itu. Kita naik kayak ngedin gitu loh mas, naik motor udah dikencangin gitu kan, bung gitu kan mas, ngedin gitu kan. Nah, akhirnya kita turun nih, Aku bilang aja namanya Juan, Pak, jenengan krungu ora anadan? Iya, wis ngene di situ ae, liren set. Mungkin kita disuruh berhenti di situ. Iya. Suruh liren itu, suruh berhenti di situ. Nah, kita udah berhenti. Kita coba nih, bukan bisa. Aku ini tater motor mas, itu nggak bisa mas. Tetap kayak, udah kamu di sini dulu gitu. Kamu di sini dulu nunggu si Adan itu. Oh berarti berhenti. posisi masih Adan itu dicoba lagi mau. Dicoba lagi nggak mau gitu. Akhirnya, oke, kita clearance set, kita duduk dulu. Setelah kita duduk sekitar 5-10 menitan kan udah selesai itu Adan mas. Kita jalan lagi, posisi hujan mas, masih hujan mas. Jadi kita kayak orang hilang gitu loh mas, di bawah pohon apa pisang gitu ya kan, ada daunnya gitu kan. Kita kayak orang hilang gitu, desek apa kalau bahasa Jawa itu desek gitu loh. Sekalian ambil pisang itu nggak ada mas, kebetulan nggak ada buahnya. Kalau ada mungkin kita udah bawa sekalian ke atas. Rayahan ya. Lanjut. Kita Adan udah selesai, kita naik tuh. Bisa mas, motor bisa di starter mas, kita naik sampai sana. Udah sampai lokasi, kita perbekalan diturunin semua otomatis kan. Perbekalan diturunin semua. Masaklah, ada tim masak namanya ya Pak Irfan gitu. Pak ini jenengan masak gitu. Masak semua. Nah ada salah satu anak teman kita yang bilang kalau ada anak kecil banyak sekali. Oh berarti itu ada anak kecil yang ikut dari peserta camping, itu ada anak kecil yang ikut. Kita nggak tahu mas, dari bawah entah itu ikut atau apa kita nggak tahu. Setelah sampai sana si anak teman kita itu bilang, ada anak kecil banyak sekali. Iya gitu, berarti jadi ada peserta camping yang anak-anak itu ada ya. Kemungkinan ada mungkin. Dibawa sama peserta itu. Kayaknya. Dibilang ada anak kecil sih. Ada anak kecil. Tuh setelah dia bilang, saya bilang kalau ada apa-apa jangan bilang aja, jangan yang ngomong banter itu, yang jangan keras-keras gitu. Iya mas. Setelah anak-anak kecil itu si anaknya teman saya itu bilang seperti itu. Si anak kecil itu muter dari tenda kita mas. Kayak kalau bahasa Jawa itu rok-rokan gitu mas. Baris gitu loh, muter mas. Banyak. Tapi, itu ya sekitar banyak mas, banyak. Jadi gini mas, kayak ganti-ganti loh mas. Dia misal nih 5 nih, nanti bisa jadi 6, nanti 5 lagi, 6 lagi gitu mas. Muter itu, terus muter. Setelah muter, si anak itu lagi bilang lagi, ada kaki besar sekali jalan.
aku bilang lagi, kalau ada apa-apa jangan bilang banter itu. Saya nggak percaya, saya lihat sendiri mas. Kaki memang besar sekali mas. Seberapa besarnya mas? Iya, kalau digambarkan itu pokoknya besar sekali mas. Mungkin ya lebar lah. Segini ya. Lebar terus. Kalau orang jalan itu kan pasti kelihatan atas ya mas. Kelihatan dari kaki terus paha ada apa ke atas Ya, itu seluruh tubuhnya badan itu. kelihatan lah. Itu enggak mas. Itu kaki semua mungkin mas sampai atas mas. Kaki semua. Saya gini, ngelongok gini, itu kaki semua ke atas. Itu jalan berarti kakinya ada 2 ya, nggak 1 ya. Pas itu saya lihatnya cuma satu gini, kayak tapak jelek gitu mas. Kayak orang jalan gitu, terus tapaknya kaki yang satu mungkin dia kayak ada bayangan atau apa, terus yang satunya itu jelas. Dengklek lah. Ya, dengklek gitu ya mas, Iya. orang Jawa. Jelek gitu. Nah, aku bilang kalau ada apa-apa itu jangan bilang keras-keras gitu. Iya mas. Ya, setelah kita makan tuh, saya udah makan. Posisi itu jam 12 malam mas. Jam 12 malam, kejadian itu yang tadi jam 11 malam. Nah, kita jam 12 malam tidur mas. Udah tidur semua. Di setengah 1 mas, itu tenda-tenda utama ada yang bunyi mas. Itu mas. Kayak pohon, itu batang pohon jatuh dari atas. Blok gitu mas. Di jam itu juga, pengelola itu bilang, tang mriku Jawa. Tang mriku Jawa mas. Tang mriku Jawa. Jadi orang pengelola itu bilang di situ hujan mas. Iya. Si teman saya namanya Pak Irfan itu yang tadi masak itu bilang, oh iya mas, niki di sini sudah hujan dari tadi, sampun Jawa. Awit mau mas, Ya, awit mau. hujan Mas. dari tadi lah. Hujan dari tadi. Ya. Oh, nggih pun. Gitu toh. Dia cuma tanya seperti itu, terus dimatikan. Lah, sebelumnya itu kan ada suara blek itu. Teman saya kebetulan di atas, lagi di WC. Mas. Setelah dengar itu, mereka berdua mas, gelundung mas dari atas mas. Gitu. Mungkin saking paniknya ya mas, dia gelundung dari atas mas, ke bawah gitu, kotor semua kan. Kalau kenapa? Aku kaget, saya kaget ada suara itu. Gitu. Yes, para bapak. Nah, keesokan harinya ternyata tim pengelola itu datang, namanya Mas siapa saya lupa. Tim pengelola itu datang, Mas tadi malam ada kejadian apa? Gitu mas. Oh ini, akhirnya kita ceritakan mas. Kita ceritakan ada kejadian ini. Oh ternyata dulu sebelum kita ke situ ada rombongan Pajero. Pajero Club. Iya. Mobil-mobil Pajero itu ya mas. Pajero lah. Itu ke situ. Dia nyembelih itu apa? Ayam. Dan memotong ikan. Nah, ternyata di situ itu pantangan mas. Itu pantangan yang namanya nyembelih gitu atau memotong. Pantangan yang namanya memotong, hewannya masih hidup. Di situ itu pantangan sekali mas. Lah anak-anak kecil itu, jadi di Prabalintang itu kan ada danau tuh mas. Ada danau kecil. Itu tempat itunya di situ mas. Pusatnya di situ. Pusat dari anak-anak kecil itu di situ. Dan ternyata yang kakinya besar itu ibunya. Dan tadi yang teman anak saya bilang itu ternyata dia lagi ngasuh anak-anaknya. Lagi dolani lah ngajak lagi ngasuh anak-anaknya itu dibuat kayak yuk dolan sana main-main gitu. Wong ada penghuni baru diganggu ya papa. Itu kata pengelola itu. Lah itu tadi kan sempat lihat anak kecil terus kaki besar itu. Iya. Lah itu kelanjutannya reaksinya gimana? Apa sudah cuman kayak gitu, apa ada kejadian dari yang melihat itu ada kejadian apa? Yang melihat itu mas, gerges apa itu gimana? Setelah anak itu mas, dia pulang pegel semua mas katanya badannya mas. Udah kayak masuk angin gitu mas. Akhirnya dia dibawa ke orang pinter mas, si anak teman saya itu. Anak kecilnya dari Prabalintang itu tadi ngikut mas di belakangnya mas, di belakang mobil.
Gerungan. Gerungan di belakang mobil, ngikut sampai rumah. Itu tahunya ngikut. Taunya orang pintar itu, jenengan dari tempat ya? Iya, tempat itu pernah dijaman sama kita, maksudnya sama teman-teman apa enggak? Belum pernah. Belum pernah ya. Baru satu kali ke situ. Gitu. Oh ya bener. Tuh kata orang pinternya. Ternyata penghuni situ anak-anak kecil itu dia naik gitu ke mobil kita, mobil tim gitu, naik gitu. Mungkin entah itu kalau orang sini itu bilang, orang Jawa itu bilang gembol apa? Gandul. Tuh gandul anak-anak kecil itu gandul gitu. Satu toh. Itu kan katanya Mas Rehan juga lihat ya. Ya. Itu yang dilihat Mas Rehan itu seperti apa dan yang Mas Rehan rasakan itu apa? Yang saya lihat tuh kaki mas, kaki orang. Ya apa ya, kayak kaki orang biasa. Itu jelas gede, gitu. Jelas kaki, warnanya itu Hitam mas. hitam. Warnanya hitam. Waktu gede mas. Gede, nggak tahu gedenya seberapa itu. Tapi saya lihat tampak samping, dari samping itu, samping gini itu jempol gitu loh. Jempolnya itu gede mas. Kira-kira seberapa Mas Rehan? Dari tenda ke tenda, dari itu jarak tenda kita sama tenda utama yang buat yang tadi saya cerita ada blok gitu. Itu sekitar dari sini sampai ya segini ya sekitar 10 meteran mas. Berarti itu jempolnya aja udah 10 meter. Lebar itunya, lebar panjangnya dia, kakinya itu 10 meter sekitar segitu. Makanya saya, oh gede banget, itu apa? Ternyata kaki, saya lihat bayangan kaki. Itu Mas Rehan cuma lihat itu terus lari apa cuman? Ya saya lihat biasa aja saya, ini bener kaki atau bukan? Tapi saya gini mas, si kepala itu gini kayak apa ya, kayak ini bener apa enggak gitu kan? Kita memastikan gitu kan? Itu sempat ada yang keinjek nggak Pak? Memang yang diinjek lapangan apa sempat mengenai tenda? Itu nggak mengenai apa-apa. Jadi cuman kayak napak tapi pas gitu loh mas, kayak apa ya? Bayangan gitu mas. Nggak ada tapak, bentuk tapaknya kaki itu nggak ada, tapi cuman kayak bayangan gitu. Jeruk gitu mas. Berarti cuma satu kaki aja ya? Saya lihat satu kaki. Mungkin kaki keduanya mungkin itu apa jangkanya mungkin lebih Iya itu besar tadi mungkin mas. jarak jempolnya Jarak aja 10 meter, makanya. mungkin yang kaki satunya udah sampai sini mungkin. Iya mungkin. Ada air dari tadi Mas Rehan tuh ngelep itu terus, Iya. monggo diminum dulu Mas. Biar seger. Alhamdulillah. Ya Mas Rehan Kantar, sedulur Nomad, nanti ada yang part kedua dari Mas Rehan Kantar. Oke sedulur Nomad, demikian tadi kisah medeni yang disampaikan oleh Mas Rehan Kantar. Bagi sedulur Nomad yang memiliki kisah-kisah medeni dan ingin berbagi, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke Gromit. Sekian Gromit kali ini. Sampai jumpa di edisi Gromit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.